Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustakawan adalah orang yang bergerak dalam bidang perpustakaan atau ahli dalam perpustakaan. Mereka ada di perpustakaan-perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, dan di dinas-dinas perpustakaan dan arsip di berbagai kota dan provinsi di seluruh Republik Indonesia. 7 Juli merupakan Hari Pustakawan Nasional Republik Indonesia. Hari di mana untuk memberikan tanda bahwa kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pustakawan. Karena tanpa mereka, buku akan sulit dipilah, tanpa mereka, buku akan sulit dirawat. Pustakawan adalah orang-orang yang sangat akrab dengan dunia literasi. Hari ini bahkan pustakawan juga sangat akrab dengan dunia literasi digital dan sebagainya. Di samping saya sudah ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Cilegon, Bapak Dr. Haji Ismatullah Sihabuddin, yang akan mengutarakan tentang banyak hal ihwal pustakawan. Tapi mungkin sebelumnya beliau ingin mengucapkan selamat untuk para pustakawan di seluruh Indonesia, terutama di Cilegon. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik. 7 Juli, Hari Pustakawan Nasional Republik Indonesia. Apa yang ingin Pak Kadis katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simba, simpan dan baca. Yang saya ingin lakukan pada Hari Pustakawan ke-50 ini di tahun 2023 tentunya mengapresiasi apa yang telah dilakukan selama ini dalam rangka untuk meningkatkan indeks pembangunan dan masyarakat di Kota Cilegon. Selamat atas ulang tahun yang ke-50, cukup dewasa, tetapi Indonesia masih memerlukan Anda untuk berjibaku meningkatkan literasi di Indonesia, khususnya di Kota Cilegon. Itu usia yang sangat dewasa, 50 tahun, tetapi pustakawan tetap dibutuhkan sampai bumi ini selesai. Pak Kadis, pustakawan itu sendiri, Pak Kadis kan di sini tentu berhubungan langsung dengan para pustakawan, dan baik itu di kantor, di sekolah-sekolah, maupun di perguruan tinggi. Apa yang sebetulnya mereka kerjakan sehari-hari? Jadi untuk para pustakawan yang selama ini berada di perpustakaan, memang profesi yang terkurung dalam sebuah ruangan yang berisi berbagai macam judul buku, yang kelihatannya mereka tuh perannya tidak pernah terekspos di dunia keramaian, tetapi ternyata keramaian dunia saat ini tercipta karena peranan mereka sebagai pustakawan. Salah satunya adalah dengan adanya pustakawan, perpustakaan bisa rapi, terus terregister dengan baik, tertata sesuai dengan aturan-aturan yang memang berlaku, sehingga peranan pustakawan yang saat ini sudah dilakukan ini sangat besar jasanya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, karena legalitas sebuah kecerdasan salah satunya adalah peranannya dari perpustakaan tadi. Maka jangan salah ketika sebuah karya yang kita buat dan sudah dipublikasi tanpa tersimpan di perpustakaan dan melalui peran pustakawan, maka karya itu akan hilang, tenggelam, dan tidak bisa bermanfaat untuk peradaban manusia yang saat ini berjalan. Berarti ada dua pernyataan yang saya kutip ya, saya sipir. Tanpa pustakawan, kita tidak akan menciptakan keriuhan, keramaian dunia di luar sana. Ya. Karena orang bisa mengelola dunia karena pengetahuan, dan pengetahuan itu berasal dari buku, dan buku itu dikelola oleh para pustakawan. Meski para pustakawan itu sendiri bekerja dalam kesunyian. Nah, berarti keriuhan itu selalu lahir dari ketelatenan orang-orang yang bekerja dalam kesunyian, ya Pak Kadis. Kalau ngomong-ngomong begitu, bagaimana seorang pustakawan itu dapat disebut pustakawan? Jadi untuk legalitas seseorang dijadikan pustakawan secara kualifikasi akademik, memang mereka harus memiliki strata S1. Dan itu memang orang yang sangat langka di Indonesia, dan keberadaannya itu maha penting. Namun
pustakawan ini kelihatannya bukan cuma tergantung pada linearisasi sebuah pendidikan, tapi orang-orang yang care terhadap pengelolaan perpustakaan, pada akhirnya itu juga akan kita sebut pustakawan, karena menunggu S1, menunggu kompetensi sebagaimana kualifikasi pendidikannya, maka kebutuhan saya perhatikan ini juga tidak memungkinkan. Maka dengan adanya hari ulang tahun pustakawan yang ke-50 ini, saya pengen mengapresiasi bahwa seorang menjadi sarjana S1, S2, S3 itu karena peranan mereka yang bekerja di perpustakaan. Sehingga dengan adanya pustakawan ini, kesuksesan banyak orang, salah satunya diraih oleh peranan pustakawan yang selama ini mungkin tenggelam, tidak pernah terekspos. Bahkan melalui acara saat ini saya ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Jasa mereka itu ibarat jasa yang kekal abadi, yang dapat dirasakan oleh dirinya, oleh orang lain, dan pada akhirnya peranannya juga maha penting dalam rangka terus mencerdaskan anak bangsa, khususnya di Indonesia, umumnya mungkin di dunia, karena para ilmuwan, para cendekiawan itu ternyata orang yang memang selalu mengambil garis pemikirannya, menambah pengetahuannya melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan itulah peranan pustakawan yang saya rasakan sangat luar biasa, makanya sangat mengapresiasi, dan tentunya profesi ini suatu saat ke depan saya berharap juga menjadi pilihan generasi muda, karena selain asik menjadi pustakawan, juga dapat segera menyerap buku-buku dan pengetahuan yang diperoleh dari perpustakaan itu sendiri. Memang pustakawan ini ibarat ibu kandung atau jangan-jangan adalah pengasuh yang baik bagi anak-anak ilmu pengetahuan ya Pak Kadis. Di sana tadi Pak Kadis bicara bahwa pustakawan secara kualifikasi pendidikan dia adalah seorang sarjana ya untuk dapat disebut sebagai pustakawan. Tetapi Pak Kadis berkata bahwa jikapun bukan sarjana kepustakawanan, dia dapat disebut seorang pustakawan ketika dia betul-betul mendalami, intens mencintai segala hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan. Begitu Pak Kadis ya. Artinya Pak Kadis mengapresiasi keduanya. Secara legal, orang dapat disebut sebagai pustakawan ketika dia menempuh pendidikan formal di jurusan kepustakawanan. Tetapi setiap orang yang mau merawat buku, menjadi pengasuh yang baik bagi ilmu pengetahuan, dia adalah pustakawan. Pustakawan juga dianggap sebagai penjaga lahirnya para ilmuwan. Gitu ya. Ngomong-ngomong pustakawan, di Cilegon sendiri seperti apa? Geliat pustakawannya, kalau tadi dikatakan sangat jarang nih. Saya tidak tahu jarang itu dengan hitungan seperti apa. Di Cilegon bagaimana? Apakah di sekolah-sekolah itu pustakawan-pustakawan yang memang kualifikasinya adalah sarjana di bidang itu atau bukan? Menurut data yang kita miliki, pustakawan yang ada di Kota Cilegon, khususnya di Dinas Perpustakaan Kearsipan, ini berjumlah cuma 2 orang yang kualifikasi S1. Oh, 2 orang saja. Padahal Kota Cilegon ini memiliki penduduk 460.000 orang, menunjukkan bahwa pustakawan ini sebuah profesi unik, profesi langka, yang peranannya ternyata sangat luar biasa untuk memajukan Kota Cilegon. Jadi kalau berharap Cilegon ini cerdas, sebetulnya para pustakawan ini juga akan menjadi perhatian ke depan seharusnya. Nah, dalam rangka Hari Pustakawan Kota Cilegon ini, khususnya yang ada yang ke-50, yang kita peringati mungkin secara sederhana tadi pagi, menunjukkan bahwa peranan pustakawan ini ke depan akan menjadi penting. Sambil kita menjelaskan pustakawan, memang ada 3 istilah. Ada perpustakaan, ada pustakawan, ada pemustaka. Mungkin khawatir bingung ini. Ya, perpustakaan itu berarti tempat kumpulan para pemustaka dan pustakawan, sedangkan pemustaka itu adalah orang yang memanfaatkan pustakawan dan perpustakaan. Adapun untuk urusan terkait dengan pustakawan itu sendiri, orang yang hanya berada di dalam perpustakaan, memanage, mengatur, mencarikan kebutuhan buku seseorang yang diperlukan, menyediakan, bahkan mengakomodir usulan-usulan buku yang diperlukan oleh mereka
untuk bisa dibelanjakan di tahun anggaran berikutnya. Dan pustakawan inilah yang disebut ahli di bidang itu ya. Nah, inilah ahlinya yang ternyata Dan hanya ada 2 di Kota hanya Cilegon. 2 yang ada di Dinas Pertakaran, yaitu Satu di- Cilegon apa di sini saja? setahu saya sekota Cilegon ya, yang S1-nya pustakawan itu ada 2. 2. Ya. Ini artinya perpustakaan itu kan ada perpustakaan umum, Betul. ada perpustakaan khusus, ada juga perpustakaan yang di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi saja itu hanya seseorang yang bekerja di perpustakaan, tapi tetap kita sebut pustakawan karena memang pekerjaan mereka sehari-hari. Tapi untuk kualifikasi S1-nya ini masih hal langka di Kota Cilegon. Mengapa selangka itu sementara kita mulailah begitu peduli pada literasi ya? Ya. Terlepas apakah yang di manage itu adalah buku dalam pengertian fisik atau buku yang sudah terdigitalisasi. Apa yang membuat orang malas untuk mengambil jurusan itu ya? Jangan-jangan Jadi- memang tidak menjanjikan, Ya. kedua menjemukan, dan kok sepertinya kurang keren ya? Atau begitu? Kalaupun pendidikan kualifikasi yang ada di perguruan tinggi seperti UI, terus UT juga ada, UGM ada, perguruan tinggi negeri se-Indonesia juga ada, tapi kelihatannya lulusannya itu tidak semua masuk ke perpustakaan sepertinya. Sehingga kalau kita sebut langka itu maksudnya yang bekerja Di spesial di bidangnya, perpustakaan. sesuai Mungkin saja, kualifikasinya, iya, gitu ya. mungkin saja para pustakawan itu banyak alumni dan lulusan dari perguruan tinggi, tapi untuk di Kota Cilegon yang bekerja di perpustakaan faktanya ada 2. Jadi yang lain itu yang ada di sekolah, misalkan SMP ada 47 SMP, satu pun nggak ada yang S1-nya pustakawan, jurusan perpustakaan misalkan. Ya, kemarin alhamdulillah ada yang PKL S1 perpustakaan itu, saya sambut baik. Suatu saat Anda harus mengisi kebutuhan kita, itu pun masih dalam bentuk lamaran dalam rangka untuk memotivasi mereka. Tetapi saya nggak jamin ketika dia lulus apakah akan itu kerja. Tidak mudah 2 orang mengurus sebuah kota dengan jumlah lebih atau hampir 500.000 penduduk. Iya. Terlepas diperbantukan oleh orang-orang yang memang mengurus perpustakaan dengan latar belakang yang bukan kualifikasi pendidikan perpustakaan. Saya melihat bahwa kadang-kadang orang juga belum tahu apa sih pekerjaan ini. Ya. Tidak populer pekerjaannya, sehingga orang juga tidak berpikir ada cita-cita itu. Dulu banyak orang berpikir bercita-cita jadi tentara ketika zaman Soeharto. Hari ini orang bercita-cita menjadi politikus ya, karena politik begitu populer. Atau masa sebelum COVID atau saat COVID orang berbicara soal UMKM dan sebagainya. Artinya orang mau, ingin, terdesak untuk di situ karena dia didengar. Saya sendiri pun saya tahu pustakawan, tetapi tak terlalu mendengar gaungnya. Mungkin karena ketidaktahuan orang tentang pustakawan. Apa sebetulnya yang harus mereka miliki, apa yang mereka kerjakan, dan apa sih pentingnya? Jadi untuk pustakawan ini, setahu saya, karena saya juga berada di Kota Cilegon sejak kecil, bahwa Hari Pustakawan yang ke-50 ini kelihatannya di Kota Cilegon sendiri baru diperingati hari ini. Dulu-dulu tidak pernah. Nah, kelihatannya dulu-dulu tidak pernah ada sebuah media, sebuah karangan bunga, atau sebuah ucapan untuk para pustakawan. Padahal sudah saya terangkan di awal tadi bahwa pustakawan itu sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini menunjukkan memang masih kurang perhatiannya dari seluruh stakeholder yang ada, bukan cuma di Kota Cilegon, mungkin di Indonesia lah umumnya kira-kira. Tapi kalau kita ngelihat jumlah, misalkan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Cilegon ada 400 sekolah, di Kemenag kurang lebih ada 400 sekolah. Apabila kita telisik dan telusuri, itu rata-rata perpustakaan yang ada tuh tidak dikelola oleh seorang pustakawan yang kualifikasi S1-nya betul-betul linier yang kita harapkan. Nah, apabila fakta dan kenyataan ini terus dibiarkan, tidak mendapatkan perhatian, maka tentunya
harapan kita untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Cilegon yang awalnya 9,45 sekarang sudah naik 2 kali lipat jadi 18,60, menunjukkan bahwa upaya ini akan lebih cepat apabila para pustakawan ini satu sesuai kualifikasi, terus kompetensi mereka diakui sebagai profesi yang juga sangat dipentingkan, maka ini perlu semacam insentif-insentif khusus, apakah dari pemerintah daerah, apakah dari pemerhati misalkan, bahwa pustakawannya juga memberikan tempat kepada putra-putri kita untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi, lebih baik, dan memahami sebuah pengetahuan yang memang berada di perpustakaan. Mendengar ini saya merasa berdosa sendiri ya, karena saya juga pembaca buku, orang yang diuntungkan atas kehadiran pustakawan, tetapi tidak pernah berpikir juga soal pustakawan ya. Saya merasa berdosa. Di sekolah-sekolah ada 400-an, di Dindik ada 400-an, di Depak berarti ada 800-an, dan yang sesuai kualifikasi tidak ada. Apa kaitannya dengan kemajuan kota? Saya berpikir kalau dari omongan pembicaraan Pak Kadis, karena pustakawan adalah ahli di bidang perpustakaan, dia yang dapat memplot, memberikan peta, menyusun bagaimana kebutuhan pengadaan buku sesuai dengan masyarakatnya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kebutuhan pengetahuan yang termutakhir, begitu ya. Kalau orang-orang di luar kualifikasi itu kemungkinan juga tidak begitu memiliki konsep tentang bagaimana menata, menempatkan, dan menghadirkan buku di tengah masyarakat. Begitu maksudnya? Iya. Jadi harapan kita dengan peringatan Hari Pustakawan ke-50 ini, semoga menjadi sarana informasi buat para orang tua, juga para generasi muda, bahwa profesi pustakawan juga tidak nutup kemungkinan akan menjadi pilihan ke depan. Dikarenakan mereka akan punya peranan penting, bahkan insya Allah akan menjadi amal jariah mereka, karena orang berilmu itu tentunya tidak serta-merta berdiri sendiri, tapi perlu peranan-peranan pustakawan yang lain. Saya sampaikan tambahan bahwa yang saya maksud di Kota Cilegon ada 2 tuh yang S1. Tapi yang 6 orang yang ada di Dinas Perpustakaan Kasipan itu orang yang mengabdikan dirinya menjadi pustakawan, ada 6 orang. Nah, kalau di Kota Cilegon ini kita sejumlah sekolah ada 800 orang, ya tentunya secara jumlah banyak, tapi yang S1 linear perpustakaan itu untuk menjadi pustakawan itu ternyata masih minim. Ini menunjukkan masih ada segmen-segmen yang perlu kita isi, dan semoga generasi muda yang akan datang memanfaatkan peluang-peluang ini. Bahkan saya berharap untuk kuota-kuota CPNS atau P3K ke depan dibuka selebar-lebarnya, karena perpustakaan ini akan berkembang menjadi perpustakaan misalkan khusus yang ada di kelurahan, yang ada di UPD, ada di industri. Ini otomatis memerlukan 1 orang pustakawan minimal. Nah, ini akan menjadi peluang besar untuk generasi muda bahwa bekerja itu untuk jadi seorang pustakawan itu ya, masa depannya akan sangat cerah, karena melalui mereka insya Allah Cilegon akan semakin cerdas, ya, akan semakin berwibawa, dan orang yang gemar literasi akan menjadi sejahtera, insya Allah, jaminannya seperti itu. Oh, pustakawan bukan hanya tentang orang yang bekerja mengurus buku, tetapi orang yang memiliki ide tentang bagaimana menyajikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Maka wajar kalau kita berpikir penting keberadaan pustakawan hari ini, esok, dan hingga dunia kiamat. Pertemuan kita tidak bisa panjang, Pak Kadis. Di Hari Pustakawan ke-50 nasional, apa harapan untuk pustakawan-pustakawan kita agar mereka selain dihargai oleh kita ya, apa yang Pak Kadis ingin dari mereka lahir sebagai apa pribadi yang seperti apa? Di Hari Perpustakawan ke-50 ini juga saya sampaikan bahwa kita punya agenda besar menurut agenda nasional itu, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya berbasis inklusi sosial itu endingnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau kesejahteraan masyarakat berarti kemakmuran akan tercipta. Jadi perpustakaan ini memiliki peran dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan
secara lahir dan batin, karena dengan kesejahteraan yang lahir batin akan seimbang kehidupan mereka. Maka harapan kita dengan mencintai buku, berada di perpustakaan untuk mencari ilmu, insya Allah harkat dan martabat mereka akan dengan sendirinya meningkat. Dan semoga melalui hari perpustakaan ini, hari pustakawan ke-50 ini, saya menyampaikan mengapresiasi seluruh pustakawan di Kota Cilegon, di Provinsi Banten maupun di Indonesia, karena peranan-peranan para pustakawan saat ini akan memberi dampak yang jelas pada kemajuan bangsa, agama, dan negara, insya Allah. Tidak ada kemerdekaan para budak tanpa pengetahuan. Tidak ada Republik Indonesia tanpa pergerakan orang-orang berilmu. Tidak ada ilmu tanpa buku. Dan di belakang mereka ada pustakawan. Peradaban tidak bisa dilepas dari keberadaan para pustakawan, termasuk peradaban Kota Cilegon, termasuk Provinsi Banten dan Republik Indonesia. Selamat Hari Pustakawan Nasional ke-50. Mari kita sama-sama memberikan semangat kepada para pustakawan dan mari kita sama-sama menyadari pentingnya pustakawan bagi hajat hidup Republik Indonesia. Sampai jumpa kembali di siniar berikutnya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon. Bersama kita sudah memaparkan sedikit hal tentang pustakawan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon, Dr. Haji Ismetullah Sihabudin. Sampai jumpa. Bisa dekat.